Adik-adik, mari lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan sembah kami panjatkan kepadamu. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan belajar dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukakan hati kami ya Bapa, dan juga bukakan pikiran kami, mampukan kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Urapi kami melalui Roh Kudus-Mu, dan tolong kami agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau yang mimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, dan jauhkan dari gangguan yang dapat menghambat ibadah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan adik-adik dengarkan dan pelajari hari ini dengan tema Tongkat Harun Berbunga. Diambil dari bahan Alkitab, dari kitab Bilangan pasal 17 dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Dengan ayat utama diambil dari kitab Bilangan pasal 17 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Bilangan 17 ayat 8. Adik-adik, pernahkah adik-adik terpilih menjadi pemimpin? Contohnya, terpilih menjadi ketua kelas, atau ketua kelompok belajar, atau yang lainnya. Bagaimana rasanya jadi pemimpinnya adik-adik? Susah atau gampangkah? Pastilah menjadi pemimpin sulit ya adik-adik, karena berhadapan dengan berbagai orang, berbagai karakter, dan berbagai tingkah laku orang lain. Bagaimana kalau ada teman yang tidak suka kita menjadi pemimpin? Bagaimana kita cara menghadapinya? Tentulah sulit ya adik-adik, karena orang tidak mau dipimpin. Dan orang itu pasti berusaha menolak perintah dari kita yang telah ditunjuk menjadi pemimpin. Nah, firman Tuhan hari ini yang adik-adik akan dengarkan dan pelajari bercerita dengan tema Tongkat Harun Berbunga, yang bercerita tentang orang Israel yang tidak mau dipimpin oleh Musa dan Harun, yang nyata-nyata Musa dan Harun dipilih langsung oleh Tuhan. Di dalam perjalanan orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, rombongan orang-orang Israel mengalami berbagai kesulitan yang membuat mereka bersungut-sungut kepada Musa. Bangsa Israel 40 tahun lamanya berjalan di padang gurun setelah meninggalkan tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan dalam perjalanan mereka,
Allah memberi perintah dan petunjuk kepada Musa untuk mendirikan kemah suci atau kemah pertemuan. Dan Musa melaksanakannya, yaitu membangun kemah suci, dan Harun dipilih oleh Allah menjadi seorang imam yang tugasnya menyelenggarakan ibadah di kemah suci. Selama bangsa atau orang-orang Israel berada dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah Kanaan, orang-orang Israel menemui beberapa kesulitan. Tetapi Musa melalui pertolongan Tuhan menolong orang-orang Israel. Tetapi walaupun begitu, orang-orang Israel tetap bersungut-sungut kepada Musa. Kata mereka kepada Musa, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir? Engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini." Begitulah orang-orang Israel bersungut-sungut kepada Musa. Orang-orang Israel tidak mempercayai dan tidak menghormati kepada kepemimpinan Musa dan Harun yang telah dipilih oleh Allah. Beberapa orang Israel bahkan melaksanakan ibadah dengan cara mereka sendiri. Tidak mau beribadah yang dipimpin oleh Harun yang sudah dipilih dan ditunjuk oleh Allah. Beberapa orang Israel tidak mau dipimpin oleh Musa. Mereka mencoba mengangkat seorang pemimpin bagi mereka untuk menggantikan Musa. Pemberontakan kepada pemimpin yang Tuhan pilih adalah pemberontakan kepada Tuhan, tetapi mereka dihukum oleh Tuhan. Musa dan Harun dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Harun khusus dipilih oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel dalam kegiatan keagamaan di kemah suci. Ketidakpuasan dan ketidakhormat orang Israel akan kepemimpinan Musa dan Harun sebenarnya cerminan ketidaktaatan orang Israel kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, firman Tuhan, "Suruhlah orang Israel memberikan kepadamu 12 buah tongkat. Setiap suku bangsa Israel mewakili satu tongkat yang harus diserahkan oleh pemimpin setiap suku. Tulislah nama setiap pemimpin itu pada tongkatnya, dan tuliskanlah nama Harun pada tongkat suku Lewi. Untuk setiap pemimpin suku harus ada satu tongkat. Bawalah tongkat-tongkat itu ke kemahku dan letakkan di depan tabut perjanjian, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Tongkat orang yang kupilih akan bertunas. Dengan cara itu, aku akan menghentikan keluhan dan sungut-sungut orang-orang Israel yang terus-menerus kepada kamu. Tongkat merupakan lambang sebuah otoritas atau kepemimpinan atau kekuasaan baik manusiawi maupun ilahi. Dari dahulu hingga sekarang, lambang tongkat kepemimpinan masih dipraktekkan dalam kepemimpinan organisasi atau kepemimpinan elemen masyarakat maupun pada lembaga kepemerintahan. Lalu Musa menyampaikan
firman Tuhan yang diterimanya kepada orang Israel. Dan orang-orang Israel pun melaksanakan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada mereka. Maka para pemimpin ke-12 suku orang Israel pun mengumpulkan masing-masing satu tongkat yang mewakili sukunya dan menyerahkannya kepada Musa. Maka terkumpullah ada 12 tongkat yang mewakili ke-12 suku orang Israel. Nama setiap pemimpin suku Israel dituliskan pada masing-masing tongkat itu. Dan nama Harun tertulis pada tongkat suku Lewi. Lalu Musa meletakkan ke-12 tongkat yang mewakili ke-12 suku Israel semuanya di dalam kemah pertemuan di ruang Maha Kudus di hadapan tabut perjanjian. Keesokan harinya Musa memasuki kemah suci dan ia melihat bahwa tongkat Harun, yaitu tongkat suku Lewi, sudah bertunas. Ajaib, tongkat itu telah bertunas, berbunga, dan berbuahkan buah badam. Buah badam disebut juga dengan buah almond. Kemudian Musa mengambil semua tongkat itu dan mengeluarkannya dari ruangan Maha Kudus pada kemah suci, lalu memperlihatkan ke seluruh tongkat itu kepada orang-orang Israel. Maka orang-orang Israel pun melihat keajaiban yang terjadi, yaitu tongkat Harun telah bertunas, berbunga, dan berbuah badam. Lalu setiap pemimpin suku Israel mengambil tongkatnya kembali. Semua orang-orang Israel, terutama pemimpin dari suku-suku orang Israel, melihat bahwa tongkat Harun telah bertunas. Maka mengertilah mereka bahwa Harunlah yang dipilih Allah untuk menjadi pemimpin dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kemah suci. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, letakkanlah tongkat Harun yang telah bertunas kembali di depan tabut perjanjian. Tongkat itu harus disimpan sebagai peringatan bagi orang Israel yang suka memberontak itu, bahwa mereka akan mati kalau mereka tidak berhenti bersungut-sungut. Lalu Musa membawa tongkat Harun yang telah bertunas itu ke dalam ruang Maha Kudus di kemah suci dan menempatkannya ke dalam tabut hukum Allah atau yang disebut juga tabut perjanjian sebagai peringatan bagi orang-orang Israel. Dan setelah menyaksikan tongkat Harun yang telah bertunas secara ajaib, maka takutlah orang-orang Israel. Kata mereka kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Celakalah kami akan binasa.
orang-orang Israel menyadari akan perbuatannya sebelumnya yang tidak mau dipimpin oleh Harun dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan di Kemah Suci. Dengan bertunasnya tongkat Harun, itu sebagai konfirmasi atau penegasan atau pengokohan kembali yang tidak bisa disangkal atau dibantah bahwa Tuhan telah menetapkan dan memilih Harun untuk memimpin orang Israel dalam menyelenggarakan beribadah kepada Tuhan di Kemah Suci. Tidak ada alasan bagi orang Israel untuk meragukan kepemimpinan Harun, karena dengan otoritasnya Tuhan telah memilih dan menetapkannya. Otoritas juga berarti hak berkuasa. Mari adik-adik, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik yang bertahta di kerajaan surga, barusan kami mempelajari dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih atas firman-Mu dan atas panggilan-Mu kepada kami anak-anak-Mu menjadi bagian dalam jemaat-Mu ini. Berikan kekuatan dan hikmat kepada kami ya Tuhan, agar dapat berperan serta dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan kami dengan baik. Mampukan kami untuk bisa menjalankan tugas kepemimpinan yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.